Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, untuk video gua hari ini, gua ingin menceritakan kepada kalian kasus pembunuhan yang terjadi di Kota Lampung. Tetapi kacaunya dalam kasus ini, rata-rata pelaku masih berusia di bawah umur. Dan apa yang terjadi sampai mereka nekat melakukan pembunuhan itu? Yuk, mari kita simak videonya. Seorang wanita bernama Margianti adalah wanita berusia 30 tahun yang biasa dipanggil Yanti. Yanti merupakan wanita yang dikenal baik hati, supel, dan selalu aktif dalam kegiatan lingkungan masyarakat. Dia pun sering membantu orang sekitarnya ketika ada masalah. Yanti sudah menikah dengan seorang pria yang bernama Poniman. Namun di pernikahan itu mereka belum dikaruniai seorang anak. Di dalam kehidupan rumah tangga mereka selalu dipenuhi dengan pertengkaran, dikarenakan suaminya lebih suka menghabiskan waktu bersama dengan teman-temannya setiap hari tanpa ada rasa tanggung jawab terhadap keluarga. Terlebih dia pun belum memiliki pekerjaan. Pertengkaran dalam rumah tangga mereka akibat masalah ekonomi. Dikarenakan tidak mendapatkan nafkah lahir, Yanti pun harus mencari nafkah sendiri setiap harinya demi bisa memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Karena hal itu yang membuat Yanti pun memutuskan untuk kembali tinggal bersama dengan orang tuanya di kampung halamannya. Kemudian Yanti bertemulah dengan seorang pria yang merupakan tetangganya sendiri. Mereka pertama kali bertemu di acara pentas seni dekat rumah orang tua Yanti. Setelah pertemuan itu, Yanti dan pria tersebut bertukaran nomor telepon hingga mereka pun saling berkomunikasi setiap harinya. Pria yang bersama dengan Yanti bernama Ihwanuddin Sanjaya atau biasa dipanggil Jaya. Dia merupakan pria berusia 21 tahun, lebih muda 9 tahun dari Yanti, yang tinggal di Desa Fajar Asri, Kecamatan Seputi Agung, Provinsi Bandar Lampung. Jaya merupakan anak pertama, namun sejak umurnya 4 tahun Jaya sudah merasakan perpisahan dikarenakan orang tua Jaya memutuskan untuk bercerai ketika Jaya masih kecil, yang membuatnya tidak merasakan kasih sayang dari kedua orang tua. Jaya memiliki jiwa seni yang tinggi di kampungnya dan dia pun bekerja sebagai pemain kuda lumping bersama dengan teman-temannya. Dia pun bekerja serabutan demi bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Kondisi yang memaksanya untuk menjadi mandiri sejak usia belia. Keakraban antara Jaya dan Yanti mulai terjalin. Mereka mulai sering chattingan atau teleponan. Lalu mereka pun sering bertemu dan jalan bersama. Semenjak pertemuan awal itu, mereka berdua merasa bahagia atas hubungan pertemanannya. Yanti merasa nyaman berteman dengan Jaya dan selalu menolong Jaya ketika dia sedang tidak mempunyai uang. Yanti sering memberikan uang untuk membayar kosan milik Jaya. Bahkan Yanti memberikan uang kepada Jaya tanpa berharap untuk dikembalikan. Ternyata Jaya memiliki kebiasaan buruk. Karena kurangnya pengawasan, dia sering membeli minuman keras dengan uang hasil kerjanya, lalu berpesta miras bersama dengan teman-temannya. Karena itulah uang yang dihasilkan habis dengan percuma. Yanti pun sangat mengetahui kebiasaan buruk dari Jaya. Namun Yanti tetap memberikan uang ketika Jaya sedang membutuhkannya. Tanpa adanya pengawasan, Jaya pun mulai bergaul dengan teman-temannya yang memiliki tabiat buruk, sehingga membawanya ke dalam penjara pada kasus pencurian motor. Namun hal itu terpaksa Jaya lakukan karena pada saat itu Jaya sedang membutuhkan uang. Hubungan pertemanan antara Jaya dan Yanti berjalan 1 tahun lamanya. Semakin hari justru mereka semakin dekat. Mereka pun sering jalan bersama untuk melihat acara pentas seni hingga larut malam. Dan itu menjadi rutinitas mereka setiap malam minggu.
Karena merasa sudah semakin dekat, Yanti pun mulai berani main ke kosannya Jaya. Walaupun pada saat itu belum terjadi apa-apa di antara mereka. Namun, naluri Jaya sebagai pria pun tergugah. Dia mencoba untuk merayu Yanti untuk melakukan hubungan ehem-ehem. Namun, Yanti menolaknya karena Yanti tidak mau menyerahkan kehormatannya kepada pria yang baru dikenal. Lalu Yanti pun mencoba untuk mencari tahu kehidupan keluarga Jaya dengan menanyakan ayah dan ibunya. Lalu Jaya pun menceritakan jika dia sudah hidup sendiri, ayah dan ibunya telah menikah. Entah apa tujuan Yanti pada saat itu, tiba-tiba Yanti pun mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan kepada ibunya Jaya dan menghina Jaya, yang membuat Jaya sangat tersinggung hingga terjadinya cekcok di dalam kamar itu. Dari pertengkaran itu terucaplah kata-kata penghinaan kepada Jaya dan ibunya. Walaupun di hari itu permasalahan mereka dapat diselesaikan, namun Jaya di dalam hatinya masih menyimpan rasa dendam yang sangat besar kepada Yanti. Setelah 2 bulan dari kejadian tersebut, mereka pun kembali berbaikan dan berteman seperti semula. Namun rupanya di balik pertemanan sejak pertengkaran yang terjadi, mulai tidak ada ketulusan. Kata-kata yang dilontarkan oleh Yanti masih terngiang di telinga Jaya, dan semakin hari Jaya pun tidak bisa melupakan penghinaan yang diucapkan oleh Yanti. Dari situlah mulai Jaya berniat untuk membalas dendam kepada Yanti. Jaya pun mulai menceritakan kekesalan hatinya kepada teman-temannya yang umurnya jauh di bawah Jaya. 3 temannya masih duduk di bangku SMP, antara lain AA berusia 15 tahun, MF berusia 14 tahun, dan RD berusia 13 tahun. Jaya pun memberi iming-iming jika Jaya bisa membalas dendam dan itu berhasil, maka dia akan memberikan uang kepada mereka, dan mereka pun setuju. Waktu terus berjalan. Saat malam naas itu, Jaya sedang menonton balapan liar. Tiba-tiba pada tanggal 4 Januari di tahun 2022, Jaya mendapatkan pesan melalui messenger Facebook dari Yanti, dan Yanti pun bertanya Jaya sedang ada di mana. Akhirnya Yanti pun datang dan menonton balapan bersama dengan Jaya. Sekitar pada jam 8 malam, Jaya pun akan mengantarkan Yanti pulang ke rumahnya. Namun pada saat itu bensin motornya Yanti pun habis. Lalu mereka berdua pun menuntun motor mencari pom bensin terdekat. Nah, di sanalah muncul jika itu kesempatan untuk membalas dendam kepada Yanti. Jaya pun menghubungi 3 temannya. Setelah mereka datang, salah satu temannya memberikan dasi sekolah untuk menjerat lehernya Yanti. Mereka pun bersandiwara. Salah satu teman Jaya mengajak ngobrol Yanti di depannya Yanti, hingga membuat Yanti tidak menyadari jika Jaya di belakangnya. Yanti pun langsung dijerat menggunakan tali dasi. Namun usaha pertama gagal karena Yanti berontak. Jaya pun dengan spontan mengambil tali sweater hoodie-nya dan langsung menjerat leher Yanti, hingga Yanti pun meregang nyawanya. Lalu jasadnya Yanti pun dibawa dan disembunyikan di balik semak-semak. Sebelum meninggalkan Yanti, Jaya pun mengeluarkan pisau dan memotong pergelangan lalu telapak tangannya Yanti dan meninggalkan Yanti di sana. Keesokan harinya, tepatnya pada tanggal 5 Januari di tahun 2022, warga desa Asri, kecamatan Seputi Agung, Provinsi Bandar Lampung dikejutkan oleh penemuan tubuh wanita yang sudah tak bernyawa. Kemudian warga yang melihat itu pun langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Polisi langsung datang ke TKP setelah menerima laporan dari seorang warga. Kemudian polisi pun melakukan evakuasi terhadap korban, dan korban pun segera dilarikan ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi.
Setelah polisi melakukan investigasi, polisi pun berhasil menemukan bukti dan petunjuk jika pelaku pembunuhan adalah Jaya. Setelah diintai, muncullah mobil dengan tiba-tiba berhenti di sebuah warung dan langsung menangkap Jaya. Jaya pun menunjukkan di mana dia membuang tas dan juga tali hodi yang digunakan untuk menjerat lehernya Yanti. Sehari setelahnya, polisi pun berhasil menangkap 3 pelaku lainnya. Pada saat diinterogasi, jika motif dari pembunuhan ini adalah dendam, dikarenakan Jaya tidak rela dengan penghinaan yang dilontarkan oleh korban kepada ibunya. Jaya pun mengaku merasa puas telah membunuh Yanti. Namun dia pun merasa menyesal karena pembunuhan Yanti ini dia menjadi tertangkap dan harus mendekam di penjara dalam jangka waktu yang lama. Keempat pelaku terjerat pasal 340 dan 339 KUHP dengan ancaman hukuman 15-20 tahun penjara atas kasus pembunuhan berencana. Polisi pun masih meminta pendampingan dari LPA, Lembaga Perlindungan Anak Lampung Tengah, dikarenakan 3 di antara pelaku masih berusia di bawah umur. Bagaimana guys menurut kalian semua? Apakah membela harga diri seorang ibu harus dilakukan dengan cara menghabisi nyawa orang lain? Ada pepatah yang mengatakan, mulutmu adalah harimaumu. Kata-kata yang terlontar telah menyakiti hati orang lain, yang membuat nyawa seseorang harus melayang. Itulah guys video gua hari ini. Semoga kalian bisa mengambil pelajaran dari hal ini dan selalu menjaga perkataan. Bisa saja kata-kata yang terlontar dari mulut kita menyakiti hati orang lain. Dan jangan lupa guys, ikuti terus video gua. Oke?